Menggambar grafik persamaan garis lurus. Langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang pertama, nolkan X dan Y sehingga diperoleh 2 titik. Yang kedua, gambarkan kedua titik tersebut pada bidang kartesius, kemudian tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Nah, contohnya, gambarlah grafik 3X tambah 4Y sama dengan 12. Penyelesaian. Kita mulai dari langkah yang pertama, nolkan X dan Y. Nolkan X dan Y berarti X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, kita masukkan ke PGL ini, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 3, bisa tarik garis dulu, 3 kali 0 tambah 4Y sama dengan 12. 3 kali 0, 0, tambah 4Y sama dengan 12. 0 tambah 4Y, sisa 4Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 4 kali berapa dapat 12? 4 kali 3. Maka kita sudah dapat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Maka dapat satu titik, yaitu 0,3. Ingat, X dulu baru Y. Jadi ini X, ini Y. Kemudian bagaimana kalau Y sama dengan 0? Berarti grafiknya kita ganti. 3X tambah 4Y sama dengan 0, Y-nya ganti dengan 0. Berarti 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 12. 3X ditambah 4 kali 0, 0 sama dengan 12. 3X tambah 0, 3X sama dengan 12. 3 kali berapa dapat 12? Berarti X-nya sama dengan 4. Maka kita dapat lagi satu titik, yaitu 0, X, Y ya. Berarti X-nya dulu 4, Y-nya 0. Ingat, X dulu baru Y. Berarti X dulu, X-nya 4, Y-nya 0. Kita sudah dapat 2 titik. Kalau sudah dapat 2 titik ini, berarti kita ke langkah yang kedua, yaitu gambarkan kedua titik tersebut pada bidang kartesius. Oke, lanjut, kita akan membuat titik 0,3 dan 4,0. Nah, letaknya di mana ya? 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kalau X-nya 0, Y-nya 3, berarti di titiknya ada di sini ya. Kemudian 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Nah, sekarang tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Kita ke langkah ketiga ya, tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Maka silahkan tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik yang sudah kita buat ini. Di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini garisnya tidak cuma sampai di titik yang ini dan ini ya. Titik garisnya ini itu panjang tidak terbatas. Maka garisnya sudah jadi. Maka inilah grafik atau garis dari 3X tambah 4Y sama dengan 12. Oke. Kita masuk materi ke persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu sendiri bentuk umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dan bentuk lainnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Di mana A dan B itu koefisien, yang ini koefisien, C-nya adalah konstanta, X-Y variabel. Dan M-nya yang ini adalah gradien atau kemiringan. Nah, persamaan garis lurus itu kenapa disebut dengan persamaan garis lurus? Karena dia berbentuk persamaan, dan nanti kalau digambarkan pada bidang kartesius, nanti dia akan berbentuk garis lurus. Makanya disebut persamaan garis lurus. Bentuknya seperti ini. Contoh dari PGL itu sendiri, 2X tambah 3Y kurang 5 sama dengan 0, Y sama dengan min 2X kurang min 7. Untuk yang pertama ini, itu adalah bentuk umum ya. Jadi bentuk umum seperti yang ini nih. Bentuk umum 2X tambah 3Y kurang 5. Di mana A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 5. Untuk yang kedua, ini berbentuk yang kedua, yang ini. Di mana M-nya min 2 dan C-nya min 7. Oke. Nah, terus kita masuk ke menentukan gradien. Apa sih gradien itu?
Gradien itu adalah kemiringan dari suatu garis. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa ini berbentuk persamaan garis lurus ya. Gradien ini adalah kemiringan dari garis yang nanti akan terbentuk. Misalnya nih, kalau misalnya di bidang kartesius, nanti garisnya itu garis lurus sejajar dengan Y atau sejajar dengan X, maka disebut dia tidak memiliki gradien, karena tidak miring, dia lurus, sejajar dengan X dan Y. Maka M-nya sama dengan 0, karena dianggap tidak memiliki gradien atau kemiringan. Nah, terus kalau misalnya dia miring ke kiri seperti ini, maka dia gradiennya negatif atau kurang dari 0. Kalau dia miring ke kanan, berarti gradiennya lebih dari 0. Contoh yang tadi seperti ini, garisnya menghadap ke kiri ya, miring ke kiri, berarti gradiennya adalah kurang dari 0 atau negatif. Nanti kita cek apakah betul dia negatif. Oke, lanjut. Bagaimana menentukan gradien? Cara pertama untuk menentukan gradien, kalau misalnya PGL tersebut atau persamaan garis lurus tersebut berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka ini gampang saja menentukan gradiennya. Maka gradiennya sudah pasti adalah M, ya. Misal nih, Y sama dengan min 2X kurang 7, maka gradiennya adalah min 2, yaitu di depan X, kalau dia berbentuk Y sama dengan. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia berbentuk AX tambah BY sama dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0? Maka ubah dulu persamaan ini ke Y sama dengan MX tambah C. Contoh nih, kita mau cari tahu 3X tambah 4Y itu 3X tambah 4Y sama dengan 12, gradiennya berapa ya? Nah, tidak seperti yang seperti di atas ini. Kalau ini bisa kita langsung tentukan bahwa gradiennya adalah yang di depan X atau koefisien dari min X, yaitu min 2. Kalau ini tidak bisa langsung kita tentukan bahwa gradiennya adalah 3 atau di depannya X, tidak bisa. Harus kita ubah dulu persamaan ini menjadi Y sama dengan MX tambah C. Nah, cara mengubahnya kayak gimana? Ya, ubah aja menjadi Y sama dengan. Karena kalau Y sama dengan berarti yang di sebelah kiri semua Y dan yang lain di sebelah kanan. Ya kan? Berarti kita buat supaya yang di sebelah kiri itu cuma Y saja, yang lain semua ke sebelah kanan, ruas kanan. Misal nih ya, ini 3X tambah 4Y kan ada di sebelah kiri, kita maunya yang di sebelah kiri itu cuma Y saja. Nah, kita bisa lihat bahwa gradiennya ini adalah negatif ya. Ini tadi soal yang kita buat grafiknya, 3X tambah 4Y sama dengan 12, ya kan? Sama. Nah, ternyata gradiennya negatif sesuai dengan prediksi kita bahwa kalau misalnya garis miring ke kiri, nanti gradiennya akan negatif. Dan ternyata betul gradiennya itu negatif, min 3/4.